Kita akan menuju kedalaman kegelapan dan mengungkap misteri yang tersembunyi di balik tirai dunia nyata bersama Kereta Malam. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menuju kisah nyata tragedi menyeramkan di kos mahasiswa. Kisah ini bersumber dari Nurul. Seorang mahasiswa baru bernama Nurul dan sepupunya Sari beruntung. Keduanya diterima di universitas yang sama di salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah. Pengalaman horor selama indekos dialami mereka pada tahun 2018 silam. Nurul dan Sari bukan berasal dari kota tempat ia menempuh pendidikan tinggi, sehingga mereka harus mencari indekos yang dapat memudahkan mereka menjalani perkuliahan. Singkat cerita, keduanya mencari tempat kos bersama, hingga akhirnya mereka menemukan tempat kos dengan bangunan eksterior yang bagus. Tempat kos-kosan itu terdiri dari 3 lantai, dengan jumlah total 15 kamar. Kebetulan lantai 1 kosan itu sudah terisi penuh. Tersisa kamar-kamar di lantai 2 dan rooftop di lantai 3 yang biasanya dijadikan tempat untuk menjemur pakaian. Karena tempat kos bagus dan bersih, tanpa pikir panjang, Nurul maupun Sari menetapkan hati untuk menjadi salah satu penghuni kos-kosan itu. Setelah hampir sebulan resmi tinggal di sana, Nurul dan Sari banyak mengenal penghuni kosan lain. Beberapa di antaranya yang mereka kenal adalah Yuni, Ida, Ani, dan Mimi. Sampai beberapa pekan, kehidupan mahasiswa mereka dihabiskan dengan kegiatan perkuliahan pada umumnya. Tepat di minggu kedua bulan September, salah satu penghuni kosan bernama Mimi pindah. Mimi pamit tanpa meninggalkan alasan, sehingga banyak menimbulkan prasangka. Prasangka yang menjadi bahan obrolan anak kos selama beberapa hari pasca Mimi pindah. Salah satu cerita populer yang dipercaya dari seseorang yang pernah mendapat cerita dari Mimi, katanya ia sering mendapat gangguan sekitar pukul 2 pagi. Gangguan-gangguan itu berupa suara kursi yang bergeser, pukulan palu yang kencang, dan suara-suara aneh di luar nalar lainnya. Meski cerita-cerita itu belum tentu benar, Nurul yang saat itu kamarnya bersebelahan di samping kamar Mimi memberi kesaksian bahwa memang setiap jam 2 selalu terdengar Mimi yang sedang membaca Al-Quran. Mendengar itu, Nurul hanya berasumsi mungkin memang Mimi terbiasa beribadah dan membaca Al-Quran di jam-jam itu. Desas-desus lain mengatakan bahwa selama tinggal di sana, Mimi tidak pernah membereskan pakaiannya ke lemari baju yang telah disiapkan pemilik kos. Padahal, kosan tersebut memfasilitasi lemari pakaian dan tempat tidur di setiap kamarnya. Setelah beberapa bulan setelah kepergian Mimi, tak ada perasaan janggal atau kejadian mistis dari setiap penghuni kosan, termasuk Nurul yang merasa betah-betah saja. Meskipun isu perginya Mimi sudah agak meredup, beberapa penghuni kosan senior menyarankan anak kos baru untuk menaruh barang di atas lemari. Jangan sampai dibiarkan kosong. Nurul agak menghiraukan saran itu, meskipun ia percaya hal gaib. Asalkan kita tidak mengganggu, mereka pun tidak akan mengganggu. Begitu prinsipnya. Suatu hari, Nurul masih terjaga di jam 2 dan akan segera tidur.
Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu kamarnya kencang. Sari tampak di balik pintu dengan wajah yang pucat, ketakutan. Sari bercerita kepada Nurul kalau sebelumnya ia mendengar suara orang yang sedang berlari melewati kamarnya. Sampai akhirnya ada seseorang yang mengetuk pintu. Namun karena tak menemukan siapapun, Sari lantas berlari menuju kamar Nurul. Sambil merasakan kekhawatiran yang sama, Nurul membatin. Pasalnya, cerita-cerita penghuni kos beberapa hari ini horor terus. Skeptis pada awalnya, Nurul mengalami kejadian serupa dengan Sari. Tepat jam 2 pagi, Nurul mendengar suara langkah kaki seseorang yang sedang berlari. Nurul mengabaikan suara-suara itu dengan menggunakan earphone untuk meredam suara, mendengarkan lagu dengan keras. Sambil tiduran, nyatanya suara itu makin keras. Hingga akhirnya terdengar suara ketukan pintu yang membuat mental Nurul pun menciut. Ketukan itu berulang tanpa sahutan suara. Tak mau peduli, Nurul bahkan enggan menatap pintu. Suara musik di ponselnya dikeraskan. Doa terpanjat dari mulutnya yang kaku sambil berusaha untuk tidur. Setelah kejadian malam itu, Nurul akhirnya mengakui kalau kosan itu memang horor, sebagaimana sudah dibicarakan para penghuni lain. Bersyukur karena Nurul bisa bersikap abai, sehingga tak banyak gangguan yang dialami. Dia pun beraktivitas seperti biasanya. Lambat laun, kejadian itu mudah dilupakan. Gangguan itu bergilir ke kamar kosan Yuni dan Ida. Yuni dan Ida ketika sedang berkumpul, keduanya mendengar suara pukulan palu yang terdengar hingga jam 2 pagi. Sampai akhirnya berhenti pada jam 4 subuh. Setelah mendengar cerita Yuni dan Ida, tak ketinggalan, Ani juga mendapat gangguan. Berbeda dengan Nurul, Yuni dan Ida yang mendapat gangguan suara. Saat malam ia berjalan menuju kamarnya, tiba-tiba ada yang melemparinya batu kerikil. Pasalnya, di sana tak ada seorang pun yang melintas. Kamar Ani juga berada di lantai 2 yang hampir semua penghuni kosan di kamar 2 itu sudah menceritakan gangguan-gangguan yang mereka alami masing-masing. Karena dirasa sering dan tidak hanya melibatkan satu orang, mereka merasa kalau itu bukan sekedar mengganggu, bahkan seperti membuat teror pada setiap penghuni. Pernah suatu malam, serentak semua penghuni di lantai 2 mendengar seperti suara meja atau kursi diseret-seret. Suara itu berasal dari dalam kamar Mimi yang saat itu masih kosong. Berkat beberapa serangkaian kejadian itu, hampir semua penghuni lantai 2 tak ada yang berani mendatangi sumber suara. Bahkan untuk sekedar keluar kamar di malam hari saja tidak. Mengingat kamar mandi kosan yang berada di luar kamar, jika ingin ke toilet untuk sekedar buang air kecil atau wudhu, mereka akan berpikir ulang dan lebih baik minta ditemani. Sempat berpikir untuk pindah kosan, para penghuni itu ternyata sudah membayar full sewa kos selama setahun. Dengan terpaksa, semuanya harus menerima lapang dada segala hal yang akan terjadi kemudian. Terciptalah kebiasaan masuk kamar sebelum malam tiba. Setiap malam rasanya senyap,
setiap penghuni menyibukkan diri hanya di dalam kamar kos masing-masing saja. Begitupun Nurul. Akan tetapi, ketika sedang tidur, tiba-tiba Nurul ketindihan. Bukan hanya sekedar ketindihan, di mana biasanya hanya susah bergerak dan sulit untuk bangun menyadarkan diri. Nurul juga sempat melihat samar-samar bayangan hitam dengan tangan panjang yang menjulur ke bawah dari atas lemarinya. Di tengah-tengah kelumpuhannya, ia juga merasakan rambutnya yang sedang diusap, tanpa bisa tahu siapa yang melakukan demikian. Nurul berusaha membaca beberapa doa agar hatinya bisa tenang. Syukur-syukur makhluknya bisa pergi. Setelah tenang dan akhirnya sadar, ketika Nurul bangun, rambut yang sebelum tidur ia gerai tiba-tiba sudah terkepang rapi. Selain Nurul, ternyata teman lainnya juga mendapat gangguan secara bergantian. Ada yang ditepuk pundaknya saat sholat, ada yang menarik kursi saat belajar, sampai akhirnya semua penghuni kos merasa lelah. Masih berusaha untuk bertahan lantaran terlanjur membayar sewa selama setahun penuh, meskipun hampir tiap malam selalu saja mendapat gangguan. Kadang mereka berdiskusi bagaimana cara menghentikan teror tersebut. Lantas, masing-masing orang berusaha mencari kenalan agar dapat menghilangkan gangguan di kosan mereka. Dari orang-orang yang didatangkan itu, menyimpulkan beberapa kemungkinan. Pertama, ada sosok yang sudah lama menempati wilayah itu dan punya adat yang jahil. Kedua, bisa saja ada kiriman yang secara sengaja datang untuk mengganggu penghuni. Ketiga, ada yang tidak sengaja membawa. Nurul sebenarnya sudah menceritakan pengalaman tersebut ke bapaknya. Namun bapak berulang kali hanya meminta Nurul untuk tetap bersabar. Bapak menyampaikan untuk tidak boleh kalah dengan makhluk Tuhan yang tak nampak itu. Selain sebenarnya sayang karena uang sewa yang terlanjur dibayar sampai setahun ke depan. Alih-alih cuma mengajak kenalan, gangguan beruntun terjadi cukup sering dan berulang. Meskipun memang gangguan itu hanya terjadi pada penghuni kosan di lantai 2 yang notabene-nya para penghuni baru. Setelah hampir genap 4 bulan mereka tinggal, gangguan belum mereda. Salah seorang di antara penghuni lantai 2 mengadu kepada pemilik kos. Sulit untuk tidak mempercayai cerita, sebab yang mengeluhkan hal itu semua penghuni baru. Ibu pemilik kos sepakat untuk diadakan pengajian. Ditentukanlah jadwal pengajian di hari Kamis mendatang. Menimbang dari kesediaan Ustadz yang hendak diundang juga. Sementara beberapa hari menuju hari H, gangguan itu tetap datang silih berganti. Atmosfer dalam kosan yang kadung sunyi karena berbagai aktivitas mistis yang kerap terjadi. Jam malam yang lebih cepat tiba bukan lagi perkara takut dikunci ibu kosan. Tak ada malam yang nyenyak untuk benar-benar beristirahat, sebab selalu saja ada gangguan dari suara-suara yang bergeser di beberapa tempat. Nurul, Ani dan Ida sedang menonton TV di ruang tengah, tempat biasanya para penghuni berkumpul. Ruangan itu luas dengan pintu yang selalu terbuka. Karena bukan hanya anak penghuni lantai 2, beberapa orang penghuni di lantai 1 juga terkadang nimbrung. Tak sadar, tiba-tiba pintu tertutup. Ketiganya kaget. Pasalnya,
Tidak ada angin yang mendorong pintu, apalagi pintu tersebut terbuat dari kayu jati yang berat. "Bapak, tolonglah. Nurul harus gimana lagi biar nggak diganggu? Nurul udah capek banget," keluh Nurul kepada bapak setelah kejadian pintu yang tertutup sendiri itu. Sebab sudah beberapa kali meminta Nurul untuk sabar, kali ini bapak akan datang ke kosan. Nurul pun senang. Di hari bapaknya datang, ternyata bukan untuk menjemput lantas pindah kosan. Sebab si bapak datang bersama seseorang yang tak Nurul kenal. Pria asing yang datang bersama bapak itu bernama Agi, seorang praktisi ruqyah yang sering terlihat di layar televisi. Bapak ternyata berpikir untuk mencoba mengusir gangguan tersebut dengan mendatangkan Agi ke tempat itu. Setelah Nurul meminta izin ke teman-temannya, Agi pun melakukan ritual ruqyahnya. Proses ruqyah dimulai dengan meminta anak-anak penghuni kos yang muslim untuk sholat berjamaah dan membaca surat-surat Al-Quran yang biasa dibacakan untuk ruqyah, seperti surat Al-Baqarah, ayat kursi, dan surat-surat pendek lainnya. Setelah meruqyah diri masing-masing, Agi mulai meruqyah ruangan per ruangan. Ia membacakan Al-Quran di setiap sudut kosan, termasuk kamar-kamar yang berada di lantai 2 untuk mencari pusat masalahnya. Setelah kurang lebih 2 jam dan tak menemukan apapun, penelusuran berlanjut ke lantai ketiga, yaitu ruang terbuka tempat menjemur pakaian. Ditemukanlah sebuah kendi yang disimpan sembarang. Di dalamnya terdapat berbagai macam benda, di antaranya 2 buah dupa yang sudah sebagiannya terbakar, sebuah jarum, koin, tanah, sekam pagi, dan beberapa benda aneh lainnya. Ruqyah itu berpendapat kalau benda-benda aneh itu dapat menghancurkan hubungan seseorang. Sepertinya kendi dan barang-barang di dalamnya sengaja diletakkan di sana dengan maksud tertentu. Jangankan tahu siapa yang punya maksud buruk, bahkan di antara mereka tak sadar dengan keberadaan kendi tersebut. "Memangnya kalian tidak ada yang sadar dengan adanya kendi itu?" tanya bapaknya Nurul. Entah harus beberapa kali mengingat, tetap saja tak ada satupun dari para penghuni kos yang sadar dengan keberadaan kendi tersebut. Padahal kendi itu diletakkan secara sembarang dan terlihat jelas tanpa perlu memberi perhatian. Terlebih area lantai 3 itu tidak terlalu luas. Kendi yang diasumsikan sebagai sumber masalah selama ini rencananya akan dimusnahkan. Dan sebagai pertimbangan, pemusnahan kendi dilakukan jauh dari lokasi kos. Benar saja, sejak itu tak ada lagi gangguan yang terjadi. Hingga tiba hari H pengajian yang dijanjikan pemilik kos, tak satu pun dari penghuni mengatakan soal peruqyah yang datang di hari sebelumnya, termasuk soal kendi temuannya. Setiap orang hanya menerka dan berasumsi atas alasan keberadaan kendi tersebut dan tak mau mencari tahu lebih dalam. Khawatir urusannya berkaitan dengan pemilik kosan tersebut. Setelah 1 tahun, Nurul dan Sari akhirnya pindah dari kosan tersebut. Sementara Yuni, Ida, dan Ani menetap seterusnya. Sebab memang setelah ditemukan kendi tersebut, gangguan tak lagi muncul.
Ikuti terus perjalanan kereta malam, karena mungkin saja akan membawamu pada kisah yang sama.